desu ka? Korekara yoroshiku onegaishimasu. Pernikahan merupakan sebuah janji suci untuk hidup bersama dan untuk berbagi suka duka dalam lika-liku kehidupan. Biasanya pernikahan digunakan sebagai kisah penutup untuk cerita-cerita anime ataupun manga. Tapi ada loh anime yang karakter utamanya menikah atau dijodohkan di awal episode. Contohnya seperti anime yang baru rilis di musim ini yaitu Tonikaku Kawaii. Daripada kelamaan, mending langsung aja yuk kita bahas 10 anime yang menceritakan tentang pernikahan muda versi Loli Meindo. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Loli Meindo agar aku semangat upload video baru setiap harinya. Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Tonikaku Kawaii. Sejak kecil, Nasa Yuzaki sering mendapat ejekan karena namanya yang aneh. Ia sangat membenci hal itu. Karena itulah Yuzaki bertekad untuk menjadi sosok yang dihormati masyarakat dan bisa melampaui apa yang dipikirkan oleh orang lain. Suatu hari, kehidupannya berubah ketika ia bertemu dengan seorang gadis yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena ingin mendekati wanita itu, tiba-tiba saja Yuzaki tertabrak truk. Dan anehnya, dia bisa selamat dan masih memiliki tenaga untuk mengejar gadis itu. Setelah bertemu dengan wanita itu, Yuzaki mengungkapkan perasaan cintanya. Walaupun ia baru saja bertemu dengannya, bahkan tak mengetahui siapa namanya. Tapi ternyata gadis itu menerima cinta Yuzaki dengan satu syarat, yaitu menikah. Setelah beberapa tahun yang berlalu, Yuzaki telah menjalani masa rehabilitasi dan sudah tinggal sendiri. Gadis yang bernama Tsukasa itu datang kembali kepada Yuzaki untuk menagih janjinya. Kisah mereka berdua akhirnya dimulai. Wah, beruntung sekali ya Yuzaki. Okusama wa joshi kousei. Asami Onohara adalah siswi SMA berumur 17 tahun dengan rahasia yang belum terungkap oleh siapapun. Faktanya, dia ternyata sudah menikah. Suaminya bernama Kyosuke Ichimaru yang merupakan guru fisika di SMA-nya. Meskipun mereka resmi menjadi pasangan yang sudah menikah, ayah Asami melarang mereka untuk memiliki kontak seksual sampai Asami telah lulus sekolah. Asami mencoba menyembunyikan fakta bahwa dia menikah dengan Kyosuke dan itu tidak membantu ketika ada begitu banyak gangguan dan hambatan dari ayahnya dan pihak ketiga lainnya. Sulit juga ya. Netoge no yume wa onna no ko janai to omotta? Kalau kalian mencari anime tentang game dengan genre romance, anime ini cocok sekali untuk kalian tonton. Bercerita tentang seorang otaku akut bernama Nishimura Hideki yang trauma karena ia pernah melamar Hode di dalam game. Karena kala itu Hideki sangat shock, dia beranggapan bahwa tidak ada satupun gadis yang bermain di game online. Suatu hari, ada seorang karakter perempuan yang melamarnya ketika dia bergabung dengan sebuah guild yang berisi 4 orang. Mereka berempat memutuskan untuk melakukan pertemuan secara offline. Dan betapa terkejutnya Nishimura. Ternyata teman-temannya di dalam satu guild itu semuanya adalah gadis-gadis cantik yang satu sekolah dengannya. Apalagi orang yang melamarnya di dalam game benar-benar seorang gadis yang sangat cantik dan kawaii bernama Tamaki Ako. Disinilah cerita mereka dimulai. Ako adalah anak yang tertutup. Dia juga tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan dunia game. Ako pun menganggap hubungannya dengan Hideki sebagai hubungan yang serius. Beruntung sekali ya Hideki-kun. Naga nani o itte iru ka wakaranai ken. Menceritakan seorang otaku akut bernama Hajime Tsunashi yang menutup dirinya di rumah dengan mencari nafkah lewat blog miliknya.
Dirinya mempunyai seorang istri bernama Kaoru yang merupakan pegawai kantoran yang bekerja sangat keras. Walaupun mereka memiliki sifat dan latar yang sangat berkebalikan, tetapi cinta di antara mereka lebih dari sekadar ciuman atau pernikahan. Mereka menjalani tahun demi tahun setelah pernikahan dengan tantangan dan kegembiraan. Dalam anime ini, entah mengapa dengan kepribadian mereka yang unik, mereka selalu terjebak dengan hal atau kejadian-kejadian konyol di sekitar mereka. Meskipun selalu saja ada rintangan yang menghalangi, cinta mereka seolah mengikat mereka agar bersatu dan membawa mereka bersama-sama menuju pada kebahagiaan. Sekali ya. Osake wa fufu ni natte kara. Chisato Mitsusawa merupakan asisten manajer kantoran yang memiliki sifat tenang dan sepertinya tidak menyukai alkohol. Tapi sebenarnya dirinya sangat tergila-gila dengan alkohol. Namun hal itu ia rahasiakan dari orang lain dan ia hanya menunjukkan sisi mabuknya yang imut pada suaminya yang merupakan seorang bartender bernama Sora. Setiap hari ketika istrinya pulang kerja, Sora selalu menyambutnya dan menyiapkan makanan serta minuman segar berupa koktail seperti plum spelt, Irish coffee, orange breeze, dan masih banyak lagi macam koktail segar untuk dia minum. Baik sekali ya. Namun sebesar apapun dia menyukai alkohol, ia lebih mencintai suaminya yang baik hati. Anime ini intinya menceritakan kehidupan sehari-hari mereka berdua. Cocok sekali untuk teman-teman yang mencari slice of life tentang kehidupan berumah tangga. Ayori Aoshi bercerita tentang Kaoru Hanabishi, seorang mahasiswa yang tinggal sendirian. Ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang sedang kebingungan mengenakan kimono di sebuah stasiun kereta api. Dia menawarkan diri untuk memandu perjalanan ke alamat yang ia cari, yang kebetulan berada di lingkungan tempat tinggalnya. Tapi ternyata mereka tidak menemukan alamat yang mereka tuju. Tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Kaoru mengundang gadis itu ke apartemennya dan meminta setiap petunjuk tambahan untuk mencari alamat itu. Dia memberi foto dua anak kecil yang ternyata itu adalah foto Kaoru dan wanita itu. Ternyata gadis di depannya adalah Aoi Sakuraba, tunangannya yang datang jauh-jauh untuk menikah dengannya. Bagaimana cerita kelanjutannya? Kalian nonton sendiri saja yuk animenya. Onegai sensei. Suatu hari, Kei Kusanagi memerhatikan seorang wanita dengan cahaya aneh di tepi danau. Dia tidak sengaja mengetahui bahwa wanita itu sebenarnya adalah perwira alien dari Federasi Galaksi bernama Mitsuho Kazami. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, wanita itu adalah gurunya. Terlepas dari ini, ia dan gurunya secara bertahap mengenal satu sama lain dan romansa berkembang di antara mereka. Namun, tak lama kemudian, kepala sekolah mengetahui tentang hubungan mereka. Solusinya, ya tentu menikah. Intinya, anime ini bercerita tentang seorang siswa SMA yang tinggal bersama bibi dan pamannya, lalu bertemu dengan alien perempuan. Kemudian dia dipaksa untuk menikahi alien ini untuk melindungi rahasianya. Dari sana, berbagai kisah romantis muncul berulang kali. Teman-teman mau juga menikah dengan alien? Okusama ga Seito Kaichou. Kalau kalian suka dengan anime Tonikaku Kawaii, kalian wajib sekali nonton anime yang satu ini. Cerita bermula ketika Izumi Hayato yang ingin menjadi ketua OSIS. Tetapi saat gadis cantik itu menjanjikan kebebasan bercinta dan melemparkan kondom ke siswa-siswa, akhirnya dia kalah dan menjadi wakil ketua OSIS. Pada pertemuan Dewan Mahasiswa, ketua OSIS yang baru saja terpilih mengundang dirinya ke rumah Izumi, di mana ia segera memberitahunya untuk menjadi istrinya. Sebenarnya hal itu diakibatkan pengaruh alkohol yang dibuat oleh orang tuanya yang membuat mereka bertunangan. Bisa begitu ya? Itulah 10 rekomendasi anime yang menceritakan tentang pernikahan muda menurut Loli Meindo. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini agar Loli Meindo semangat upload video baru setiap minggunya. Mata aimashou ne. Bye bye.